Anda bisa nebak hari ini saya sedang mengendarai mobil apa? Bagi yang bisa nebak, mungkin Anda sudah tahu kira-kira mobil apa yang saya kendarai hari ini. Dan nanti kita sambil nunggu lokasi yang memang pas untuk kita melakukan peliputan. Nah, sekarang kita sambil nyoba dari sensasi mengendarai kendaraan ini. Dan perlu Anda ketahui, ini merupakan salah satu mobil yang memang sudah bukan mobil muda lagi. Ini adalah sebuah Mitsubishi Jetstar. Nah, Anda sudah tidak asing dengan Mitsubishi Jetstar yang kurang lebih mesinnya adalah Daihatsu Hi-Jet ya. Jadi Jetstar itu adalah penggabungan antara Mitsubishi dan Daihatsu. Jadi pada saat itu memang ada kerjasama antara Daihatsu dan Mitsubishi. Dimana untuk bodinya ini dari Mitsubishi, tapi untuk mesinnya masih menggunakan Daihatsu. Tapi untuk mobil ini dia berbeda mesinnya. Nanti kita bahas pada saat kita sudah berhenti di jalan yang memang cukup pas ya untuk kita melakukan vlogging. Oke, rekan-rekan, untuk segi usia memang mobil ini sudah tidak bisa dibilang muda lagi ya. Dan dari segi tampilan bisa dibilang mobil ini timeless. Kenapa saya bilang timeless? Karena dari segi bentuk, biasanya karakter mobil yang boxy itu dia punya karakter yang tampilannya cukup abadi. Oke, nanti kita akan coba videokan seperti apa tampilan eksteriornya. Oke, walaupun mobilnya sudah berusia tua dan cenderung pick up itu dianggap sebelah mata karena sebagai mobil pekerja, tapi mobil ini sudah dilengkapi dengan AC oleh pemiliknya. Oke, cari tempat yang agak kosong buat kita nge-vlog dan sepi dari kendaraannya. Oke, sekarang kita akan mulai dari segi interior dulu ya, sebelum kita nanti ke eksterior. Seperti apakah tampilan dari Mitsubishi Jetstar ini. Dan jangan lupa, bagi Anda yang menyukai channel saya, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe. Ataupun nanti ada yang minat mobil ini, silakan nanti telepon saja orang pemiliknya. Siapa tahu lagi hilap, mungkin dia dijual gitu. Oke, sekarang kita mulai dari interior dulu. Oke, untuk dashboardnya sendiri, nah di sini bisa kita lihat dari mulai samping tersedia satu buah cup holder, ada kursi AC juga, serta ada tempat penyimpanan terbuka sebelah atas dan ada juga sebuah laci ya sini. Oke, dan yang berbeda mungkin dari Jetstar ini adalah sektor dari speedometer. Oke, untuk speedometernya, nah di sini kita bisa lihat ya, untuk speedometer dia sudah bukan speedometer milik dari Mitsubishi Jetstar ini, tapi sudah diganti menggunakan speedometer dari Suzuki Futura karena mesinnya sendiri sudah diganti oleh mesin Suzuki Futura. Memang jadi tidak orisinal, tapi untuk alasan kenyamanan dan ketenangan selama perjalanan, misalkan kalau kita gunakan untuk touring, mungkin mesin Suzuki Futura ini jauh lebih proper untuk dibawa perjalanan jauh karena dari segi spare part banyak angkot yang pakai gitu kan. Dan bandel ya, dari segi mesinnya cukup bandel pula serta irit. Ini menjadi pilihan dari si pemilik untuk mengganti mesin menggunakan Suzuki Futura ini. Sehingga di sini Anda bisa cek, lihat ya, ada cek engine juga yang bisa nyala. Ini ada tulisan Suzuki-nya juga. Nah, dan ada indikator cek engine. Berarti ini sudah bukan lagi karburator, tapi sudah menggunakan mesin injeksi. Oke, jadi kira-kira apa nama yang pas menurut Anda untuk Jetstar ini jadi Sutar? Oke, sekarang kita coba lihat dari tampilan luar seperti apa Jetstar ini. Dari luar kita lihat cukup pas sekali perpaduan antara warna kuning dengan variasi-variasi yang ditempelkan pada mobil ini oleh pemiliknya. Dan dari mulai depan kita lihat di sini untuk bumper dia masih memanfaatkan bumper orsinilnya. Dimana untuk Jetstar ini bumpernya ada dua tipe, ada yang fiber serta ada yang kaleng seperti ini. Dan di sini untuk grillnya pun masih dipertahankan, cuman untuk sektor lampu di sini memang sudah dirubah. Di mana untuk lampunya ataupun headlampnya dia sudah menggunakan headlamp tipe LED ya. Untuk headlamp sudah LED dan di sini dilengkapi pula dengan LED tambahan di bawah. Serta di sini mungkin dudukan plat nomor dari Momo. Oke, sekarang kita lanjut ke sektor samping. Untuk bagian samping, di sini yang langsung kita ketara perubahan adalah sektor roda. Nah, perpaduan antara pelek, ban, serta ketinggian bodi ya, antara bodi kendaraan dan roda ini cukup
pas sekali menurut saya. Jadi dia sudah dipendekkan, tapi masih tadi pada saat saya coba jalan masih cukup proper untuk menciptakan kenyamanan selama kita berkendara. Untuk antena masih dipertahankan, model-model antena pada zaman tersebut untuk antenanya. Untuk spionnya di sini gunakan spion dari MG, biasanya mirip-mirip dengan yang digunakan pada Toyota Kijang ya. Sini untuk yang aftermarket ya, karena Kijang Ori pun dia kan biasanya tegak ya, kecuali yang Grand Extra dia sudah mulai ke samping. Dan di sini untuk sektor samping bisa lihat di sini untuk nat dia bodi masih cukup lurus ya, masih lempeng cek orang Sunda mah. Masih lempeng. Dan lanjut ke bawah di sini. Anda sudah langsung bisa menebak bahwa ini sudah tidak lagi menggunakan rem trombol. Jadi mobil ini sudah dirubah remnya menggunakan Suzuki Carry ya. Jadi sudah sistem cakram dan peleknya pun dia udah kombinasi dengan pelek ring 15 dengan profil ban 175/55 R15. Nah, selain menggunakan pelek R15, mobil ini sudah dipendekkan ya, sedikit dipendekkan di mana untuk bagian depan kurang lebih ini 3 jari untuk bagian depan, dan untuk bagian belakang pun sudah dipendekkan banyak dengan lakukan proses di roll ya, si per daunnya di roll jadi biar lebih pendek lagi. Sambil ke bagian belakang kita lihat di sini bahwa baknya pun masih cukup bagus ya, cukup bagus rapi. Dan lihat di sini untuk bagian belakang dia dipendekkan kurang lebih tersisa 2 jari ataupun 1 jari setengah lah ya. Karena 2 jari ini saya terlalu mepet, kan 1 jari setengah. Tapi tadi saya coba jalan cukup proper ya, pada saat berjalan masih cukup enak, tidak keras. Dan memang sangat sayang sekali kalau mobil sudah ganteng seperti ini akan kita bawa untuk bawa barang yang cukup berat. Nah, itu buat nongkrong gitu ya, buat kita kopdar dengan teman-teman pecinta Jetstar gitu. Nah, untuk sektor belakang remnya dia masih menggunakan rem sistem trombol dengan ukuran pelek yang sama, profil ban pun sama antara ban depan dan belakang, tapi masih menggunakan sistemnya masih sistem trombol. Ya. Ini karpet lumpurnya masih ada dipasang. Di sini ada label Sparco. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakangnya kurang lebih seperti ini untuk baknya. Untuk sektor lampu memang mirip dengan Mitsubishi SS. Ini nanti kita tanyakan apakah ini baknya dirubah atau masih ori ya baknya. Tapi kalau lihat dari lampunya mirip dengan yang dimiliki oleh Mitsubishi SS. Dan untuk atretnya memang kebanyakan pick up itu kalau tidak nempel di sebelah ujung sisi kiri dan kanan dari lampu ya, lampu belakang, biasanya disimpan terpisah satu buah biar bisa di tengah ataupun di sebelah salah satu sisi, ada kiri ataupun kanan. Oke, untuk plat nomor. Untuk knalpotnya dia dari HYB, dan sebelah samping di sini seperti ini kurang lebih hampir sama. Dan untuk bak dia sudah ditutup. Oke rekan-rekan, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk Mitsubishi Jetstar ini. Bagi Anda yang menyukainya bisa share ke seluruh alam dunia, dan bagi Anda yang menyukai channel saya bisa tekan tombol like, share, dan subscribe ke seluruh media sosial Anda, jangan lupa. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nuhun. Oke. Oke. Jadi walaupun tua, tapi karena mesinnya muda, tenaganya masih jos ya. Kenapa? Karena ya sudah menggunakan mesin Suzuki Futura yang usianya jauh lebih muda dibandingkan dengan mesin orsinil dari Jetstar ini. Untuk suspensi bisa dibilang cukup nyaman ya, karena ini pick up, ya kan dia lebih ringan, tapi saya rasakan cukup stabil. Kenapa? Karena tadi suspensinya sudah diturunkan, jadi dia tidak limbung, cukup stabil, cukup enak untuk racikan suspensi. Tambah lagi sudah dilengkapi dengan AC, jadi kita tidak akan kegerahan ya. Pokoknya mantap lah mobilnya nih.
Remnya pun nggak usah takut karena sudah pakai cakram, jadi jauh lebih yakin dari segi pengereman. Dan insya Allah mungkin nggak usah sistem kocok-kocok lagi ya. Beda dengan sistem rem trombon. Nyalip mobil muda masih berani karena dia pelan. Oke, jangan nyuruh saya buat gaspol mobil ini berapa speednya ya, karena jalannya tidak memungkinkan untuk kita cek seberapa tinggi top speed dari mobil ini yang sudah diganti mesinnya menggunakan mesin Suzuki Futura. Oh ya, dia sudah 5 speed ya. Dia sudah 5 speed karena menggunakan gearbox pula dari Suzuki Futura. Jadi dia sudah bukan 4 speed lagi, tapi sudah 5 speed. Aman, ada hal mesin tidak akan terlalu menjerit karena kita bisa atur sesuai kebutuhan dan tidak terlalu mentok di gigi 4. Tapi mau kemana juga kita ngebut-ngebutan ya. Mobil kayak gini tuh enak tuh nyantai dan sudah pastinya jadi pusat perhatian. Tadi saja kita nggak kenal, tiba-tiba mungkin dia kenal sama pemilik mobilnya, tapi dengan saya kan nggak ada, pasti ada yang nyapa aja.